Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus menelaah siapa diri kita sesungguhnya. Pada hakikat wujud ini sebenarnya hakikatnya adalah Allah. Itulah wujudnya. Wujud yang artinya ada, mustahil tiada. Jadi yang ada itu adalah Allah. Sebenarnya wujud atau yang ada itu adalah zatnya. Arti zat yaitu diri. Berarti yang ada ini diri Allah. Jangan ada yang lain lagi. Wujud itu ada itu zat, zat itu diri, itulah Allah. Ketika kita mengazankan anak kita, kita mengucap 4 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mengingatkan dirinya bahwa dia berasal dari 4 elemen atau anasar, yaitu anasar api, angin, air, dan tanah. Dan yang 4 ini wujud Nur Muhammad. Nur itu yang jadi tanah, nur itu pula yang jadi air, kemudian nur itu menjadi angin, dan nur itu pula yang menjadi api. Kemudian diajarkan dan mengingatkan tanah, air, angin, api inilah yang diisyaratkan kita harus mengazankan 4 kali bayi yang baru lahir. Tanah dari air, air dari angin, angin dari api, dan api dari Nur Muhammad. Kita rangkum semua, kita rangkul semua. Fana pada nur, tanah pada nur, air pada nur, angin pada nur, dan api pun pada nur. Dan nur ini adalah rahasia Tuhan. Tuhan ini bernama Allah. Dan elemen ini ada pada diri. Seperti misalnya tanah, yaitu daging, air, yaitu air liur, angin, yaitu napas kita, dan api, yaitu darah kita. Semua elemen ini adalah nur, Nur Muhammad. Dan nur inilah rahasia Tuhan. Kemudian kita pertanyakan lagi, di manakah Tuhan itu? Seorang ulama Mutawalli Asy-Sya'rani mengatakan bahwa pada diri manusia dan alam ini berlapalkan asma Allah, berlapalkan nama Allah. Walaupun kita mengingkarinya, tetap berlapalkan asma Allah. Karena semua berlapalkan Allah, tapi tidak harus bertulisan Allah. Karena tanah, air, angin, api adalah isyarat dari zat, sifat, asma, dan af'al. Zatnya menjadi api, sifatnya menjadi angin, asmanya menjadi air, af'alnya menjadi tanah. Zat, sifat, asma, af'al. Kemudian 4 anasar ini berkalimah Allah. Sekarang menjadi diri kita berkalimah Allah. Semuanya Bismillah. Di mana kita berada, di situ kita melihat Tuhan. Walillahi masyariq wal maghrib, fa inna ma tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Kita melihat Tuhan pada diri dan pada lainnya, mengenal akan keberadaan dirinya. Kemudian pada kalimat terakhir, azan adalah la ilaha illallah.
tadi takbirnya 4, anasarnya atau elemennya 4, yaitu tanah, air, angin, dan api. Ujung kalimatnya adalah la ilaha illallah. Maknanya adalah semuanya ini diciptakan dari satu unsur. Penciptanya unsurnya nur, sedangkan nur adalah rahasia Tuhan. Berarti penciptanya adalah Allah. Jadi apabila ingin melihat Tuhan, maka lihatlah diri. Jangan engkau ingin mengenal aku, kata Tuhan. Kenali dirimu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau kamu sudah kenal dirimu, maka kamu akan kenal aku. Huruf ba pada bismillah yaitu daun, artinya bermula. Shin pada bismillah yaitu sirrun, artinya rahasia. Jadi gabungannya bermula rahasia. Mim pada bismillah yaitu Muhammad. Jadi bismi yaitu artinya adalah bermula rahasia Muhammad. Dan bermula rahasia Muhammad itu tiada lain yaitu Allah. Allah itu nama bagi Muhammad, nama puji untuk Muhammad. Muhammad itu wujudnya Allah berupa insan. Makanya Tuhan katakan al insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu rahasiaku dan aku pun rahasianya. Agar kita paham, jangan ada dua pandangan. Dua pandangannya itu ada yang dicipta dan ada yang mencipta. Yang mencipta Tuhan, yang dicipta makhluk. Kalau kita memahamkan ada dua, berarti kalimah Qul huwallahu ahad itu batal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu pun batal pula. Padahal Tuhan tiada bersekutu, tidak mau bersekutu. Yang dikatakan Muhammad itu tiada lain la ghairi. Yang sifat 7 yaitu rupa ruh, sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar dan kalam. Itulah Muhammad. Tiada ada berbentuk, tiada ada berupa, dan tiada berbau. Begitu mesranya Nabi Muhammad dengan hakikat Muhammad pada diri beliau, maka Nabi berjalan tidak ada bayangannya. Kemudian yang manakah Rasul? Jadi Rasul itu adalah nur. Yang disebut utusan Tuhan itu adalah nur. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau kuutus hai Nur Muhammad untuk menjadi rahmat, menjadi semesta alam. Kalau Nabi kita Muhammad itu rahmatan fil alamin. Apabila nur, maka disebut rahmatan lil alamin. Kalau fil dan lil itu berbeda, untuk yang di dunia, dan lil untuk semesta alam. Jadi Rasulullah itu adalah nur, Muhammadnya adalah ruh, dan hambanya adalah ketika ruh itu dikasih jasad, maka bergelar hamba. Inilah maksudnya Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad sama dengan Rasul, Rasul sama dengan Allah. Muhammad sudah berjasad, ruh sudah mesra berjasad. Rasulnya berupa nur yang sudah menjadi ruh. Dan Allah adalah rahasia keduanya, rahasia ruh dan rahasia jasad. Jadi yang ada pada diri kita ini Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi Nabi Muhammad di Madinah adalah uswatun hasanah, menjadi contoh tauladan bagi kita. Secara syariat, apabila kita junub, tidak mandi, maka kita tidak boleh sholat dan beribadah lainnya. Tapi sebenarnya, junub secara hakikat adalah orang yang memalingkan dirinya dari Tuhan. Jadi orang yang tidak kenal Tuhan melalui diri, maka selamanya ia dalam keadaan junub.
orang yang berpaling dirinya dari Tuhan karena tidak kenal diri, tidak kenal Tuhan, maka hukumnya dirinya adalah junub. Demikianlah untuk saat ini, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita mengenai makrifat, mengenal Allah, mengenal diri. Akan kita sambung kembali pada session selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.